طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas Al-Mali fi Dzikri Muhimmatil Haji As-Sahih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca berkaitan dengan fidyah tarkil wajibat fil haji awil umrah. Fidyah tatkala meninggalkan perkara yang wajib atau perkara yang fidyah tatkala meninggalkan perkara yang wajib pada ibadah haji dan ibadah umroh. Kalau ada orang yang meninggalkan perkara yang wajib pada ibadah haji dan ibadah umroh, apa konsekuensinya? Bayar dam, ya, menyembelih hewan berdasarkan hadis asar dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhriq daman. Ini riwayat Malik, Daraqutni dan Al-Baihaqi. Ibnu Abbas mengatakan, man nasiya min nusukihi syai'an, siapa yang lupa, ya, sesedikit saja dari ibadah nusuknya tadi, au tarakahu, atau dia tinggalkan dari perkara yang wajib tadi, falyuhriq daman, maka hendaklah dia menumpahkan darah atau bayar dam. Namun kalau seandainya dia tidak mampu bayar dam, fa innahu yasum badalad dam, dia puasa sebagai pengganti dari damnya tadi berapa? Asyratu ayyam, puasanya 10 hari. Jelas? Salasata ayyam, 3 hari di sana, sab'atin idza raja'tum, 7 hari ketika dia pulang. Kemudian sunanul haji wal umrah, sunnah haji dan umrah. Ada 120 sunnah, ya, 120 sunnah. Sunanul haji wal umrah balagat aksar min 120 sunnah sahihah. Sunnah haji dan umroh ini mencapai lebih dari 120 sunnah. Disebutkan misal qasus syarib, potong kumis, ngerapikan kumis, taklimul azfar, potong kuku, wahalkul ana, potong bulu kemaluan, wanatfu sya'ril ibtain, cabut bulu kelek, ya, wal ghuslu inda iradatil ihram, mandi ketika ingin berihram, wat tatib fil badan, melumuri badan tadi dengan parfum, wat talbidu sya'rir ra'si bit-tib qabla al-ihram. Talbid melumuri kepala ini dengan minyak, istilahnya tuh minyak rambut lah, ya, gitu, minyak, ya, minyak untuk rambut, ya. Wat tahmid wat tasbih wat takbir qabla al-ihlal, sebelum dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan, dia mengucapkan alhamdulillah subhanallah Allahu akbar. Indar rukub ala dabah kasayyarah wa ghairiha, ketika ihlal pada saat naik di kendaraan tersebut. Wa raf'is saut bit talbiyah lirijal, mengangkat suara ketika bertalbiyah dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagi laki-laki ditinggikan suaranya, hukumnya sunnah. Warramal, ar-ramal itu lari-lari kecil. Ketika 3 putaran pertama pada saat tawaf,
dan ketika berada di tempat sa'i. Wal ittiba' lil afaqiyin wa ghairi dzalik. Al ittiba' lil afaqiyin. Ittiba' itu menyelempangkan, ya, membuka bagian pundak sebelah kanan, kain ihramnya diselempangkan sebelah kiri nih, dibuka. Itu bagi afaqiyin, bagi orang yang datang, ya, dari luar. Wasunan wal mustahabbat fil haji wal umrah. Sunnah-sunnah yang ada dalam haji dan umrah, hiyal mandubat allati yustahabbu lil hajj wal mu'tamir al ityanu biha liyadhfar bi thawabiha wa ajriha. Maksud dari sunnah-sunnah dan mustahabbat dalam bab haji dan umrah, maknanya adalah perkara-perkara yang dianjurkan, yang disunnahkan bagi jamaah haji dan jamaah umrah tadi untuk dia kerjakan supaya dia meraih pahala hal tersebut. Wala yalzamuhu bitarkiha damun wala yalhaqu itsmun. Tatkala ditinggalkan sama dia sunnah-sunnah umroh ini tadi, tatkala ditinggalkan sama dia tidak kena dam dan juga tidak kena dosa. Kalau sengaja ditinggalkan tidak masalah, ya. Misalkan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, dianya tidak lari-lari kecil, ya, itu tidak masalah, tidak romal, tidak masalah. Misalkan ini baju yang di pundaknya kain ihram tadi tidak dibuka sama dia, ditutup saja, tidak masalah, boleh, ya. Illa idza kana tarkuha raghbatan anha, kecuali kalau dia memang sengaja ninggalkan tadi karena tidak suka, tapi karena mungkin kondisi-kondisi tertentu, tidak masalah, ya ikhwan. Fa innahu ya'tham wala isa alaihi damun innama alaihi taubah. Namun kalau dia ninggalkan sunnah tadi karena benci, maka dia berdosa, meskipun tidak ada dam bagi dia, namun wajib bagi dia bertaubat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan golonganku. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian kata Syekh apa namanya, Ba Musa, zakartu jami' hadis sunan ma'a adillatiha as-sahiha wa syarahtuha syarahan sahlan muyassaran fi kitabi ta'limun nasik bi muhimmat mukhtasara muyassara fi ahkamil manasik. Ini belum dapat anak kitabnya, insyaallah nanti anak mintakan dari beliau, ya. Kemudian mahdzuratul ihram tis'atun, perkara-perkara yang dilarang dalam ihram, ya. Halqus sya'r, mencukur rambut, mahdzurun min mahdzuratil ihram bin nas wal ijma'. Mencukur rambut termasuk larangan dari larangan ihram dengan nas, dalil dan juga ijma'. Jadi tidak boleh cukur rambutnya. Kapan cukur rambut tuh? Kalau sudah selesai ibadah nusuknya tadi. Kalau belum selesai tidak boleh. Amman nas fa qauluhu ta'ala wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Adapun nas, dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Kata Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian mencukur rambut kepala kalian sampai hewan kurban tersebut sudah mencapai tempat penyembelihannya. Wa an Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu qala ata Ali atau ata alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah wal qamlu yatanasaru ala wajhi. Kata Ka'ab ibn Ujrah, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku pada waktu Hudaybiyah, dikenal dengan
perjanjian Hudaybiyah ya. Ada tempat namanya Hudaybiyah ya ikhwan. Jadi Nabi SAW ketika ingin umroh, beliau tertahan di tempat namanya Hudaybiyah ya. Beliau berdiam di sana sehingga sebenarnya belum masuk Mekah, itu di perbatasan. Akhirnya beliau mengajak orang-orang untuk, karena ihsar di sana ya, untuk menyempurnakannya di sana nusuk tersebut. Nah, tempat yang beliau tinggal di Hudaybiyah tadi, dan di situ tempat terjadi perjanjian Hudaybiyah, ada bekas masjidnya ya. Itu jadi tempat bersejarah lah. Ana kemarin ke sana ya. Sudah 2 kali ana pernah ke sana. Nah, ketika Ka'ab bin Ujrah ini umroh bersama Nabi SAW, kutu itu yatanasar, berjatuhan di wajah saking banyak. Jadi si Ka'ab bin Ujrah ini banyak kutu gitu. Nah, kan kalau kutu banyak itu obatnya apa? Cukur, botak gitu. Itulah. Nah, sedangkan umrohnya belum selesai. Ini ya, tawaf aja belum, sa'i belum. Lalu Nabi SAW bertanya kepada dia, ayu'dzika hawamu ra'sik? Apakah hama kepalamu itu tadi ganggu kamu, nyakiti? Qultu na'am. Ya. Gimana rasanya kalau banyak kutu? Abdul Razak. Gatel ya? Gatel. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, fahliq, silakan engkau cukur. Wasum thalathata ayyam au at'im sittata masakin au insuk nasikatan. Cukur berarti melanggar kan? Kan tidak boleh cukur. Udah cukur duluan sama dia. Namun konsekuensinya engkau puasa 3 hari, atau ngasih makan 6 orang miskin, atau nyembelih hewan. Faham ya ikhwan? Nah, jadi di sini ada hal yang antum perlu bedakan. Bedakan dalam masalah meninggalkan kewajiban haji atau kewajiban umroh, dia bayar namanya fidyah atau kafaroh. Ya, bayar fidyah atau kafaroh berupa dam, menyembelih hewan, kambing. Kapan itu dilakukan? Tatkala meninggalkan kewajiban. Adapun melakukan pelanggaran, maka dia konsekuensinya harus bayar kafarah salah satu dari 3 perkara: puasa 3 hari, atau ngasih makan 6 orang miskin, atau potong hewan kambing. Jelas? Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa amal ijma' ala anna halqa sya'ri ar-ra's min mahdhuratil ihram faqad naqalahu ghairu wahidin min ahli al-'ilm minhum Ibnu Munzir wa Nawawi wa Ibnu Battal wa Ibnu Abdul Bar wa ghairuhum rahmatullahi 'alal jami'. Adapun penukilan ijma' bahwasanya mencukur rambut kepala tersebut termasuk larangan ihram, itu dinukilkan banyak ulama seperti Ibnu Munzir, Wan Nawawi, Ibnu Battal, Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Jelas? Nah, itu yang pertama. Larangan ihram adalah mencukur rambut kepala, atau mencabutnya juga tidak boleh. Jangan dilanggar-langgar. Potong juga tidak boleh. Sebelum waktunya tidak boleh. Faham antum sampai sini? Ya. Kalau antum punya buku ini, dalil-dalilnya dihafalkan. Apa dalilnya tidak boleh mencukur rambut kepala? Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Kemudian untuk bawakan hadis Ka'ab ibnu Ujrah yang dia menceritakan, ata alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah wal qamlu yatanathar ala wajhi faqal ayu'dhika hawamu ra'sika. Qultu na'am. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal ihliq wa sum thalathata ayyam au at'im
sittata masakin au unsuk nasikatan. Jelas? Hadis riwayat Bukhari wal lafdzu lahu, dan juga hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua dari larangan ihram, taqlimul azfar mahzurun min mahzuratil ihram bittifaqil madzahib al-fiqhiyah al-arba'ah. Wa hukiya fihi al-ijma'. Memotong kuku termasuk larangan dari larangan ihram dengan kesepakatan 4 mazhab fikih, 4 mazhab ahli fikih. Bahkan dinukilkan ijma' berkaitan dengan memotong kuku itu tidak boleh. Namun ada faedah ya ikhwan, di situ disebutkan ikhtalafa ahlul ilmi fi ahli sya'ri ghairi sya'ri ras ka sya'ril ibat wal ana wa syarib wa sya'ril wajh wa sya'ril sadr wa dhuhr was saqain wa taqlimil adhafir wa qat'il bashara hal huwa min mahdzuratil ihram aw la ala qaulain. Was sahih annahu min mahdzuratil ihram qiyasan ala sya'ri ra'si bi jami'i at-taraffuh wa thabatat bil athar wa hadha bi ittifaqil madzahib al-fiqhiyyah al-arba'ah al-hanafiyyah wal malikiyyah wasy-syafi'iyyah wal hanabilah. Wa ikhtarahu min al-ulama al-mu'assirin al-lajnah ad-da'imah bi ri'asah Syekh Ibn Baz ya wa ghairihi min al-ulama ya. Jelas? Kalau motong kuku jelas tidak boleh. Jelas ya? Tidak boleh. Namun yang jadi masalah, bagaimana kalau nyabut bulu kelek, ya, nyabut bulu kaki, cukur bulu kemaluan, boleh apa enggak? Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang rajih insyaallah taala juga tidak diperbolehkan, ya, juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau untuk umroh jangan gratilan, ya, apa bulu apa segala macam dicabut-cabut. Bulu kemaluan juga dicabut, bulu kelek dicabut, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena menurut mayoritas para ulama itu juga digolongkan bagian dari tarafuh. Ya. Wallahu taala mushaf, ikhwan. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, sedikit. Naktafi bihadzal qadar. Sambil